Banyak sih sebenarnya. Waduh, banyak sekali ya. Heeh. Tapi gini Mas, pada intinya saya senangnya itu karena lebih ke bisa memotivasi teman-teman untuk memberikan manfaat kepada. Tempat kita sharing, tempat sharing buat kita-kita. Halo semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi nih di tempat kita sharing. Tempat kita sharing, tempat sharing buat kita-kita. Yeay. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini saya dan keluarga saya itu lagi jalan-jalan dan mau sharing nih ke kalian semua tentang BNS atau Batu Night Spectacular. Wow, ini tuh tempat yang sudah lama banget pengen saya kunjungin gitu ya, tapi belum kesampaian, baru kali ini nih kesampaian. Dan ya, tentunya excited banget ketika kami datang gitu ya, saya dan keluarga ini. Yang lain nggak ke record ya guys. Langsung kami datang ke sini dan masuk, beli tiket di loketnya. Loketnya itu ada beberapa macam ya, ada loket yang ada tiket yang biasa dan juga ada tiket terusan. Kalau tiket terusan itu kita bisa main-main sepuasnya, tapi ada pengecualian. Saya lupa pengecualian itu go-kart atau apa gitu ya, yang kita harus bayar sendiri gitu. Jadi seperti yang saya sharingkan di pojok kiri bawah ini tuh ada peta BNS. Jadi for your information guys, BNS ini ada 34 macam titik lokasi, baik itu ada wahana permainan, bukan wahana ya, tempat santai atau tempat makan kayak gitu-gitu ya. Jadi kurang lebih ada 34 titik. Dan pada saat pertama kali datang ke sini, saya langsung tertuju kepada kursi terbang ini. Jadi nama wahananya kursi terbang ya guys. Ini jadi kayak seru banget gitu ya. Kita naik di kursi terus diontang-antingin kayak gitu ya. Dan habis ini saya akan memvideokan gimana rasanya saat saya duduk di kursi itu. Ini bukan kursi panas ya, tapi kursi terbang. Oke, yuk ya, gimana rasanya kalian? Saya akan ngerekam juga, jadi kalian bisa melihat dan ya mungkin nggak bisa merasakan, tapi melihatlah gimana serunya ketika naik di kursi terbang itu. Oke, check it out. Nah, ini saya sudah mulai jalan untuk mendekati wahana ini. Tuh, saya mau masuk ke wahana ini dan harapannya sih ada banyak orang yang mau masuk ya. Tapi pada waktu itu tuh habis yang banyak orang itu di atas, terus kami nunggu bentar ya karena belum ada yang cukup banyak untuk mau main ke area ini gitu. Jadi ya sempat nunggu gitu. Kemudian setelah menunggu cukup ya tidak terlalu lama, mungkin sekitar 15 menitan kali atau 10 menitan gitu ya, sambil nungguin orang-orang, akhirnya kita memutuskan untuk naik karena udah banyak cukup orang ya di sana. Dan baru tahu juga, jadi memang di wahana permainan itu kita harus balance ya, terutama ketika tidak banyak orang yang naik gitu ya. Kalau penuh sih it's fine, tapi ketika ada kursi-kursi yang kosong, maka kami diminta atau saya diminta oleh PIC-nya, oleh rekan yang menjaga wahana ini agar bisa balance, bisa seimbang. Jadi saya dipindah ke kursi yang lainnya gitu. Jadi oke, ini disuruh sama mas-masnya, sebenarnya kurang itu sih, kurang enak ya karena sudah PW gitu ya, tapi ya gimana lagi, demi keselamatan bersama. Jadi kitanya ngalah, saya pindah ke kursi yang lain. Tuh lihat, yang sebelah sini memang penuh banget guys, tetapi yang sebelah saya ini kok dikit atau hampir nggak ada. Jadi biar balance, akhirnya saya pindah nih. Ya, ini adalah detik-detik
di sini bisa melihat ya ada beberapa wahana kayak magic bounce, terus apa tuh yang dia seperti piring yang sebelah kiri sana yang naik ke atas ke bawah gitu kayak ayun-ayun terus diputar-putar gitu ya. Ya pada saat pertama kali melihat ini tuh di BNS, maksudnya wahana-wahana itu mostly kayak muter-muter ya guys, termasuk kursi terbang ini banyaknya itu muter-muter. Nah ini saya sudah mulai naik ke wahana kursi terbang, jadi ini adalah view yang akan kalian rasakan, kalian lihat ketika kalian naik wahana ini. Jadi sebenarnya ya cuman di ontang-anting gitu ya, cukup seru gitu ya. Cuman ada deg-degannya itu. Nah, ini dia. Jadi di samping kiri tadi tuh ada apa ya, kayak plakat kayak gitu-gitu ya, dan plakatnya itu agak menonjol gitu guys. Jadi ketika kita melewati itu tuh barusan, itu kayak kita mau ketabrak gitu. Jadi itu yang cukup mengkhawatirkan. Jadi ada kayak perasaan was-was. Padahal kan insya Allah kita percaya bahwa itu aman-aman saja gitu ya gitu. Dan dari nilai 1 sampai 5 saya kasih nilai ya 3,5 lah untuk wahana itu. Ya rasanya ya oke. Bagi pertama kali saya merasakan itu, dan ya cukup excited, seneng rasanya. Dan ini adalah pelataran BNS-nya. Nah di situ saya diminta oleh adik-adik untuk memfotokan mereka. Nah ini orangnya. Jadi dia agak aneh gitu ya, malu-malu, terus mas minta tolong difoto ya, sebagai orang yang berjiwa sosial. Cile kayak apa aja ya, akhirnya moto-motoin deh mereka gitu. Dan ya seperti itulah anak-anak zaman sekarang, memang lucu-lucu ya sifat-sifatnya gitu ya. Jadi saya dan keluarga cuma diliatin aja gitu, saya juga cuma ngebatin aja gitu. Dan ini kami atau saya ini lagi pilih-pilih nih wahana selanjutnya yang mau kami naikin itu apa. Karena melihat banyak wahana yang cukup menarik sih gitu ya guys. Dan mostly kan muter-muter tuh yang seru-seru. Ada juga yang nggak terlalu muter-muter gitu ya. Nah ini adalah wahana selanjutnya yang kami datengin pada saat kami jalan, itu adalah rumah hantu gitu ya. Dan di sini ada petunjuk jalan juga tadi kan, ada arah-arah kemana gitu ya. Jadi cukup membantu bagi kita yang out of nowhere, yang nggak tahu dan baru pertama kali, itu cukup membantu ya. Dan ini adalah wahana selanjutnya yang saya bilang tadi, yaitu rumah hantu. Apakah rumah hantu seseram itu ya? Nah ini kita coba lihat deh. Nah ini kita disambut oleh mas-mas yang nyoret-nyoret gitu ya, buat nandain. Jadi saya juga baru tahu kalau setiap wahana itu kita hanya boleh 1 kali gitu ya guys untuk naik gitu, jadi nggak boleh 2 kali gitu. Terus ini adalah suasana waktu kita mau masuk ke wahana ini. Jadi sebagai seseorang yang ya tidak terlalu takutan gitu ya, jadi ya ngerasanya biasa aja gitu ya. Terus pada saat saya masuk itu pertama kali disambut sama video ada kayak nenek sihir gitu ya. Dan nenek sihirnya itu kayak mencampur ramuan-ramuan gitu ya. Ya saya kira kan akan terjadi sesuatu gitu ya, mungkin akan menimbulkan efek angin-angin atau apa gitu ya yang bikin kaget gitu ya. Dan ternyata kami cukup mau menunggu lama di situ dan nothing happens. Jadi cuman mencampur-campur, terus ada boom 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 kayak gitu, terus campur-campur lagi gitu. Dan akhirnya kami ya sudah kami memutuskan untuk melanjutkan perjalanan ke wahana rumah hantu ini gitu. Jadi ini adalah suasana di dalam wahana rumah hantu ini. Jadi karena areanya juga gelap, saya juga tidak memiliki pencahayaan yang cukup. Jadi ya seperti ini guys bentuk di dalamnya, jadi nggak terlalu serem-serem amat sih. Tapi lihat orangnya ya, kalau orangnya penakut pasti rasanya serem banget. Kalau bagi saya sih ya gitu sih, ada kayak foto-foto Harry Potter
yang ada foto-foto bergerak gitu ya. Ya gitu-gitu aja sih. Terus wahana selanjutnya saya cukup excited dengan yang namanya VR atau virtual reality. Jadi ini harga tiketnya kalau nggak terusan tuh 25.000 guys, tapi berhubung karena kita bayarnya itu langsung ya, all in terusan, jadi nggak bayar deh, gratis tis gitu. Terus di sini tuh ada 3 macam kalau nggak salah ya, insya Allah ada 3 macam. Ada yang berdiri gitu ya, ada 2 samping kiri saya tuh saya videoin. Oh nggak berdiri, duduk ternyata. Satu yang paling kiri itu berdiri, terus itu duduk di situ, dan sebelah kanan itu ada yang bareng-bareng gitu ya. Dan itu saya pada waktu tanya ke masnya, ternyata yang paling seru itu yang kanan ini, yang bareng-bareng, sekitar ada 8 kursi ya, insya Allah sih ada 8 kursian ya. Terus di situ kalau nggak salah juga itu minimal nunggu 4 orang baru bisa diperbolehkan untuk jalan. Nah ini kebetulan ada yang lain join, jadi kami bisa deh masuk ke wahana ini dan merasakan gimana sih sebenarnya virtual reality yang dimiliki oleh BNS gitu ya. Jujur baru kali ini juga sih merasakan wahana virtual reality gitu ya. Jadi sebelum-sebelumnya saya cuman penasaran aja gitu dan belum sempet untuk merasakan dan mencoba gitu. Dan ini saya mencoba, saya agak lupa ya kemarin tuh videonya terkait apa ya, karena kurang memorable. Maksudnya saya kira kan virtual reality-nya bakal seru banget gitu, bakal kelihatan atau terasa nyata gitu ya. Tapi waktu saya rasakan ya kayak nonton film terus layarnya deket gitu, gitu-gitu aja sih, nggak ada yang something interesting atau sesuatu yang benar-benar sangat-sangat menarik gitu guys. Jadi ingin merasakan apa istilahnya, mengobati rasa penasaran aja sih di sini. Jadi ya kayak apa ya, wahana 3D atau 4D yang kayak gitu, jadi pakai kacamata 3 dimensi gitu ya. Cuman ini pakainya virtual reality, dan positifnya ini tuh bisa di-adjust bagi kalian. Saya kan khawatir tuh, saya kan minus ya. Saya khawatirnya kan nggak bisa ngelihat secara jelas gitu ya. Tapi ternyata ini ada autofocus juga, jadi bisa kita majuin, bisa kita mundurin gitu ya. Dan itu kalau nggak salah tuh videonya tuh terkait jalan-jalan atau naik kereta gitu ya. Dan kita masuk ke dunia air seperti itulah. Nah, selanjutnya ini adalah wahana yang cukup digandrungi oleh teman-teman, yang cukup seru juga, namanya itu Drop and Twist Tower kalau nggak salah itu ya namanya, Drop and Twist Tower. Jadi kan mainly itu kan ngedropping ya, jadi membuat kita dari atas ke bawah gitu ya. Terus ada sometimes itu kita diputer-puter, tapi menurut saya sih memang wahana yang apa ya, yang cukup membuat apa ya, jantung kayak whoop gitu ya, kayak kaget gitu ya. Ini sih sebenarnya cuman tak di awal-awal aja, 1 kali gitu ya, mungkin 2 kali itu kaget gitu ya, baru setelahnya sih rasanya biasa aja gitu guys. Coba kita rasakan ya, saya akan mengajak kalian gimana rasanya pada saat saya itu naik ke wahana ini. Oke, check it out. Jadi ini kita persiapan masuk ke wahana ya guys. Seperti biasa dicoret-coret dulu sama masnya gitu. Dan yep, excited banget sih kami masuk atau mau main ke wahana ini, karena ini saya rasa yang paling seru sih, salah satu yang paling seru gitu ya. Oke, ini saya sudah mulai duduk dan mulai merekam gitu ya. Bagi kalian yang nggak pede, nggak usah bawa kamera ya, khawatirnya nanti malah kameranya jatuh gitu. Nah terus buat kalian yang pakai sandal itu mungkin bisa dilepas gitu ya, di samping-samping agar nggak sampai jatuh gitu ya. Kalau pakai, saya sih saranin pakai sepatu yang enak dan nempel banget di kaki ya, karena itu bakal sangat mempengaruhi. Nanti kalau sepatunya juga gampang putus atau gampang
gampang lepas, nanti malah bahaya ya, nanti ngetimpuk orang lagi. Oke, ini adalah suasana ketika saya pertama kali naik ke wahana ini gitu ya. Tuh, udah mulai naik nih. Allah Akbar. Allah. Ya Allah, ya Allah. Nah itu gitu ya guys. Jadi pertama kali itu kaget ya. Sebenarnya nggak kaget aja sih, saya juga pengen mengekspresikan dengan suara kalau ya kaget gitu ya. Aslinya sih nggak terlalu juga sih, tapi yang ada sakit-sakit yang kurang baik gitu ya pada area jantung nggak usah deh mending. Gitu. Jadi intinya itu naik turun terus puter-puter gitu dan cukup seru. Pokoknya kalian yang datang ke Batu Net Spectacular wajib untuk naik ke wahana itu bagi yang tidak punya riwayat jantung gitu ya guys. Nah ini adalah wahana selanjutnya yang saya naikin. Jadi ini adalah wahana yang menurut saya paling cukup santai gitu ya. Udah paling cukup lagi, kosakata apaan? Sorry. Jadi yang salah satu wahana yang sangat santai karena dengan menikmati udara kota Batu yang dingin gitu ya. Kita naik sepeda udara, nama wahananya sepeda udara ya guys. Terus kita ya jalan-jalan memutarin area Batu Net Spectacular gitu ya. Dan saya juga baru tahu, ini my first opinion ya guys, sebagai pelanggan atau sebagai konsumen yang menikmati Batu Net Spectacular. Jadi bagi perspektif saya, Batu Net Spectacular atau BNS ini nggak terlalu besar ya guys. Jadi untuk luasannya itu saya kira kalau kalian pernah jalan-jalan atau pernah main ke wahana Surabaya Night Festival ya, saya lupa namanya, yang sudah dibongkar di Surabaya dulu itu, kok kayaknya lebih luas sana ya, kayaknya gitu ya. Saya kira tuh BNS bakal luas banget gitu ya, bakal wahananya itu lebih banyak lagi gitu ya. Jadi impresi saya atau harapan saya itu, ekspektasi saya itu cukup besar, cukup tinggi terhadap BNS ini. Tapi waktu masuk itu ternyata nggak terlalu besar-besar amat gitu ya. Bukannya yang cukup mengecilkan, enggak, cuman ya saya kira ekspektasinya terlalu tinggi gitu ya guys. Tapi waktu udah masuk itu nggak besar-besar amat, tapi cukup untuk mengobati apa ya, rasa penat buat kalian yang pengen jalan-jalan gitu ya. Dan ini BNS itu tetap bisa buat jadi salah satu destinasi wisata buat kalian untuk melepas. Jadi sepeda udara ini gitu benar-benar buat kalian yang pengen tahu dari atas, dari ketinggian, gimana sih suasana BNS gitu ya, bisa naik ke wahana ini. Dan antrinya itu cukup lama guys, karena banyak yang tertarik ya. Saya juga sangat tertarik sih memang, karena dengan melalui sepeda udara ini jadi tahu nih wahana-wahana yang mana sih yang seru-seru dan pengen kita kunjungin gitu ya. Dan sudah selesai, dan akhirnya kami atau saya memutuskan untuk naik ke wahana selanjutnya, di mana wahana selanjutnya ini adalah 4D gitu ya. Jadi wahana 4D. Seperti biasa, ekspektasinya juga cukup tinggi untuk naik ke wahana ini. Harapannya kan ya seru banget lah pokoknya. Dan ada kejadian lucu sih waktu masuk ke sini sebenarnya, tapi lah nggak usah diceritakan lah. Oke gitu, pokoknya di wahana ini cukup seru banget. Saya dan keluarga juga cukup menikmati gitu ya guys. Jadi ada nggak serunya tuh mungkin nggak ada kayak semprot-semprotan air lagi gitu ya, lebih ke angin gitu ya, kayak virtual reality yang sebelumnya. Tapi ini lebih seru lagi karena ada efek-efek kayak gitu ya. Tapi efek tambahannya ini cuman angin aja sih guys.
Jadi kita kayak naik roller coaster gitu ya. Jadi kan anginnya ngebes banget gitu. Rasanya gitu aja sih sebenarnya guys. Terus nggak ada cipratan-cipratan air gitu ya. Mungkin yang kurang. Soalnya dulu saya rasa tuh pernah ada di salah satu tempat itu kayaknya di WBL deh. Itu ada semacam cipratan-cipratan air gitu guys. Jadi serunya itu lebih terasa. Kalau di sini tadi tuh lebih ke angin-angin gitu ya. Jadi dia semacam buat kipas-kipas gitu ya. Dan itu dia. Dan sekarang kita itu tadi saya cepetin ya. Ini adalah wahana yang kami kunjungin. Selanjutnya itu ada Lampion Garden. Dan ya seperti itu tadi. Jadi ada beberapa destinasi wisata di Indonesia yang jadi lampion-lampion di sana. Ada Monas, ada bahkan wisata dunia juga kayak gitu ya. Jadi macam-macam di sana. Dan cukup seru juga bagi kalian yang mengajak keluarga, mengajak kecil-kecil itu jadi tempat yang seru juga gitu guys. Dan kami tuh sebenarnya agak bingung setelah selesai di Lampion Garden tadi. Dan kita naik wahana apa ya? Karena kami pikir itu mostly kan muter-muter aja ya. Dan ya kalau mau main ya kebanyakan mau muter-muter aja gitu ya. Dan ya kami putuskan untuk wahana terakhir yang saya naikin itu adalah puter-puter. Saya lupa namanya. Pokoknya ini muter-muter deh. Tema utamanya muter-muter. Muter-muternya maju ke depan, habis itu selang 1 menitan terus ganti muter ke belakang. Ya gitu-gitu aja sih guys. Jadi ya seperti yang saya sampaikan tadi, kebanyakan wahana yang ada di BNS ini adalah muter-muter. Bagi kalian yang gampang pusing sepertinya ya bijak dalam memilih wahana gitu ya. Ada satu wahana yang sebenarnya tuh seru banget guys. Kenapa seru? Karena wahana itu tuh bikin sakit badan semua gitu ya. Saya lupa namanya itu ya. Aerospace atau apa gitu namanya. Kalian wajib coba deh. Dan itu rasanya kalau mau ngerekam itu juga agak-agak susah ya. Dan khawatir banget potensi kamera kita untuk jatuh itu sangat besar banget gitu. Dan itu adalah pengalaman kami dari sekian banyak, ada 34 ya titik yang dimiliki oleh BNS. Kami ada beberapa titik yang kami kunjungin dan kami rasa seru dan keluarga gitu ya. Akhirnya kami coba. Dan saya pamit undur diri dulu guys. Ini adalah video terakhir, video tentang mas-mas ya, dari Timur Tengah yang cukup jahil. Ngejailin customernya. Kalian kalau lihat di sosmed gitu kan ada penjual kayak gini ya, penjual es krim yang dia itu keren banget sih, maksudnya jailin penjualnya. Jadi pembelinya maksud saya. Jadi dia mau ngambil es krimnya tuh susah banget, pokoknya dijailin terus. Dan pokoknya seru banget gitu ya. Dan saya rasa ini adalah video terakhir dari BNS kali ini, edisi BNS. Saya mengucapkan terima kasih banyak buat kalian yang sudah menonton sampai habis channel ini. Tetap terus saya minta bantuan untuk dukung channel ini agar berkembang pesat dan menjadi sarana informasi buat kalian, buat sharing ke kalian kalau ada hal-hal yang bermanfaat dan perlu di-sharing gitu ya. Terima kasih atas perhatian kalian dan jangan lupa subscribe, like dan juga komen. Saya pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu. Dadah. Tempat kita sharing, tempat sharing buat kita-kita.